orang baik gitu ya, dijahatin ya bisa jadi jahat juga gitu. Kalau misalnya apa mengurangi populasi orang jahat ya, be nice to people sih menurut aku ya. Hi, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Banyak yang bilang kalau pria humoris itu selalu menarik dan punya pesona yang beda dibandingkan dengan yang non-humoris. Tapi kalau soal perasaan, apakah pria yang suka bercanda itu juga suka bercanda dengan hubungannya sendiri? Kita tanya ke single man yang sukses sebagai stand up komedian yang satu ini yuk, Asep Suaji. Halo Mas Asep. Halo Mbak, apa kabar? Baik, aduh gila gue berhadapan sama seorang stand up komedian. Benar nggak tadi yang gue bilang bahwa kalau cowok humoris itu lebih gampang dapetin cewek dibandingin yang kurang humoris? Kalau untuk yang lain sih mungkin iya ya, tapi kalau untuk aku sih Mbak kayaknya nggak works deh humoris itu. Kenapa nggak works ya? Apa mungkin tergantung ininya juga sih kali, apa kayak how to approach woman gitu, terus apa namanya cara ngomongnya atau apa gitu, abis itu baru bumbu-bumbu humor gitu. Nah aku mungkin dari cara approach ceweknya tuh kurang apa, speaknya kurang bagus gitu. Masa? Oh gitu. Kalau stand up oke, apa humor oke, tapi kalau apa untuk ini speaknya atau I don't know, mungkin aku perlu kuliah S3 kali untuk belajar bagaimana cara mendapatkan hati perempuan gitu. Aduh, harus sampai kelas 3 ya baru bisa mendapatkan. Kursus doang nggak cukup. Oke, that's why dirimu masih single sampai sekarang. That's right. Oke, tapi by the way kalau misalkan seorang Asep ini menjadi stand up comedian gitu ya, itu dari kecil memang suka udah doyan ngelucu atau gimana sih sampai akhirnya ya udah sekarang gue milih menjadi seorang stand up comedian gitu? Sebenarnya nggak juga nggak ada dari kecil tuh nggak ada niat atau cita-cita tuh nggak kepikiran sama sekali untuk jadi stand up comedian gitu atau komedian gitu. Bahkan aku tuh waktu sekolah tuh bener-bener pemalu gitu. Jadi sama cewek juga bener malu gitu. Pokoknya nerd lah istilahnya gitu ya. Di pojokan gitu duduknya. Ya kayak gitu. Tapi aku tuh tertariknya tuh waktu aku kerja di di kantor gitu ya. Di situ aku IT support dan aku tuh harus punya skill public speaking yang bagus karena aku harus menjelaskan misalnya kalau misalnya ada updatean program gitu ya, aku harus menjelaskan ke seluruh staff gitu. Nah, aku dituntut untuk bisa public speaking. Makanya aku harus belajar public speaking waktu itu. Kebetulan di Pasar Festival tuh aku ngeliat tuh di salah satu komedi cafe. Iya, punyanya si Om ini. Siapa komedi cafe itu? Om Ramon dulu. Om Ramon. Iya, di situ kan ada tulisan ya, belajar public speaking, belajar stand up comedy. Di bawahnya ada tulisan gratis. Makanya langsung aja aku datengin. Oh gitu. Iya. Awalnya di Pasfest itu. Iya. Oke. Iya, awalnya aku mau belajar public speaking gitu. Terus kan aku baca tuh stand up comedy apa tuh, aku googling, aku nonton YouTube dan aku terkesima gitu, amazed gitu. Misalnya satu orang bisa bikin ketawa seluruh ruangan, audiens yang ada juga yang ribuan penontonnya gitu ya. Dan ada juga materinya yang ini yang kayak semacam berfaedah gitu ya. Kayak isu sosial atau dia ungkapkan di situ dan orang-orang dengerin gitu, tapi mereka selain dengerin dan ambil manfaatnya, mereka juga ini ketawa dan terhibur gitu. Jadi aku amazed gitu. Waktu itu kan di Indonesia komedi kan kayak grup gitu ya. Iya, ini kan sendirian. Dia sendirian gitu. Nah dari situ aku belajar stand up comedy karena aku pikir biarpun aku nggak lucu, toh aku ada kemampuan untuk public speaking, berani bicara di depan umum gitu. Ya udah ternyata menyenangkan dan ada kompetisi waktu itu 3 tahun setelahnya ada kompetisi di Kompas TV, aku ikut dan aku lolos gitu sih waktu itu. Tahun berapa sih waktu ikutan stand up di Kompas itu?
tahun 2011. Berarti waktu itu coachnya masih Panji ya? Panji waktu itu kebetulan Apa host, Raditya Dika? ya dia hostnya gitu Raditya host Dika. ya? Raditya Dika, Panji dia hostnya. Itu kan kompetisi stand up Kompas season 1 gitu sih Mbak. Oh berarti Mas Asep yang season 1 Iya masuk awal-awal juga. gitu. Dan dia juga ini sempat nge-coach sih kan ada offline-nya gitu ya. Nah, di situ dia nge-coach juga tuh Panji sama Radit gitu. Oke. Berarti 2011 kan itu Iya. awal mulanya. Sekarang Betul. udah 2020 9 tahun loh. 9 tahun Nah, ya. maksudnya udah bukan waktu yang sebentar 9 tahun dan jomblonya juga 9 tahun atau gimana? Nah itu, aduh, aku sempat dibilang jomblo senior. Loh sekelas Raditya Dika aja sudah berhasil mendapatkan pujaan hati dan mempunyai momongan gitu. Apa yang membuat Mas Asep sekarang still being single gitu? Ya mungkin pertama Radit speaknya kan lebih menarik ya. ya terus ya nggak tahu apa ya banyak faktor kan yang bikin perempuan suka sama seorang. Mungkin aku kelihatan apa cemen atau gimana gitu. Jujur kalau saya sendiri belum pernah melihat seorang Asep Suhaji perform nih atau cara untuk berstand up-nya itu lebih kemana sih materinya kan banyak sekarang. Sekarang ya makin kesini, correct me ya kalau if I'm wrong, let's say banyak orang menilai bahwa stand up comedian itu negatif, cuman ngomong doang, nggak ada isinya gitu. Itu benar nggak sih kayak gitu? Dan Mas Asep sebagai seorang stand up comedian merasa tersinggung nggak dengan orang-orang yang ngomong seperti itu? Enggak sih, soalnya kan emang ada yang seperti itu tuh Mbak, yang misal apa udah nggak lucu, nggak ada manfaat gitu ya. Terus ya ada juga yang ini kan, maksudnya ada yang benar-benar apa materinya bagus, terus lucu juga ya, kritik sosial kayak gitu. Maksudnya masih ada yang kayak gitu, bukan masih ada, emang ada gitu. Jadi emang yang jelek ada, yang apa yang bagus juga banyak gitu. Jadi ya aku nggak tersinggung gitu. Dan ya itu maksudnya ada, kalau aku sendiri gitu ya, aku sebenarnya pengen gitu kayak Panji lah istilahnya, apa materinya tuh benar-benar bagus dan apa berfaedah gitu, maksudnya bisa apa bikin orang teredukasi atau gimana gitu. Iya, apalagi current issue kan. Iya. Tapi kalau aku sih pengen ke situ, cuman sekarang tuh mampunya cuma buat bikin ketawa aja gitu. Sambil apa ya mungkin istilahnya tuh ada yang pernah mengalami kejadian seperti itu juga, jadi kan ada yang relate gitu dan ngerasa apa terhibur lah gitu. Salah satu contoh materi yang menurut Mas Asep paling disukai oleh audiens yang pernah Mas Asep bawakan itu seperti apa sih, supaya our listeners juga merasakan gitu loh apa auranya seorang Asep Suhaji. Ini kan kita via audio ya, tidak melihat secara perform visualnya gitu. Speaking dong our listeners. Udah mungkin seperti ini ya, apa orang jelek, cowok jelek dibanding cowok ganteng itu, cowok jelek perlu usaha 5 kali lipat dibanding cowok ganteng untuk dapatkan seseorang yang dia suka gitu. Misalnya kalau misalnya cowok ganteng ngasih 1 bunga, cowok jelek mesti ngasih 5 bunga Mbak. Ya itu juga kadang bunganya nggak diterima gitu. Kalaupun diterima, kadang dia buang di tempat sampah gitu. Atau kalaupun dia terima, kadang dia buang di depan muka lu gitu. Karena dia pikir tempat sampah sama muka lu sama aja gitu. Jahat sih. Masa itu kan aku dulu emang seperti itu. Aku emang sekarang juga masih jelek sih aku. Tapi aku pernah mengalami kejadian seperti ya. Terus ya kayak gitu. Misalnya cowok ganteng ngasih 1 coklat, cowok jelek harus ngasih 5 coklat gitu untuk bisa dapetin seseorang yang dia suka gitu. Kenapa sih cowok jelek ini harus lebih banyak dibandingin si cowok ganteng? I don't know, it's said apa ya, apa namanya, inconvenience truth ya. I don't ya kalau pandangan aku gitu Mbak. Sekarang yang aku lihat tuh orang-orang tuh lebih condong hatinya kepada keindahan gitu, termasuk rupa atau apa. Padahal kan harusnya tuh kalau misalnya kita apa ya namanya waras atau apa gimana, maksudnya kita memperlakukan orang itu sama aja gitu kan, sesama manusia gitu. Nggak perlu nggak penting dia cantik atau nggak ini gitu. Kita treat her or him
as a person gitu, menghargai dia. Tapi banyak kan Mbak ya, misalnya orang cowok-cowok gitu yang kalau misalnya ke apa cewek yang cakep bener-bener baik atau apa, giliran cewek yang apa nggak menarik lah atau apa gitu, ya ketus atau gimana gitu. It's something yang kita rasakan ya, karena memang ini kalau kita perbandingan, kita bukan body shaming ya. Misalkan ya kayak gue gendut terus ada yang langsing gitu ya. Cowok pun pasti akan memilih yang langsing daripada yang gendut, iya kan? Iya, ada banyak seperti itu, mungkin nggak semua yang baik, tapi I don't know. Dan orang-orang juga, aku kan rasa juga, masa orang-orang juga kan berlomba-lomba untuk kelihatan cantik, ganteng gitu ya. Kalau misalnya berlomba-lomba untuk kelihatan cantik dan ganteng untuk kebahagiaan diri sendiri sih fine kalau menurut aku ya, tapi ini berlomba-lomba untuk orang lain gitu, bikin orang lain impress atau something like that yang sebenarnya tuh menyiksa diri sendiri, karena kita keluar banyak effort, kita tidak menjadi tidak be yourself gitu lah ya. Oke. Harusnya kalau misalnya cinta gitu ya menerima dirinya tuh perfectly the way she is gitu, kayak gitu kan. Ya tapi ya banyak yang nggak kayak seperti itu, maksudnya ada yang seperti itu, cuman banyak yang cuma tertarik physically dan I see. Nah, kalau sekarang bicara tentang single factor gitu ya, Mas Atep sendiri sudah berapa lama being single atau menjadi ini single man-nya, sudah pernah menikah atau memang belum pernah menikah? Belum pernah menikah. Aku kadang dipanggil itu jomblo senior. Apa itu jomblo senior? Pokoknya senior banget. Ada yang bilang ngeledekin jomblo permanen gitu. Serius? Ada juga yang bilang jomblo syariah Mbak. Karena aku istiqomah dalam menjomblo. Banget sih. Tapi kan kamu gak selamanya jadi jomblo dong. Enggak, aku kenapa jomblo Mbak? Because aku tuh terlalu banyak nonton Korea kali ya. Enggak. Aku tuh kalau when I fall in love gitu ya, aku bener-bener menaruh seluruh hati aku, perhatian aku tuh ke dia gitu, dan trying to pursue her berapapun itu lamanya, kayak misalnya menunggu juga gitu. Pernah aku jatuh cinta sama perempuan Mbak ya, terus ya dia anggap aku teman tapi aku menunggu dia gitu kan. Dia kan kalau misalnya ada masalah atau apa ke aku gitu, ngobrolnya itu juga aku udah ngerasa berguna gitu hidup aku untuk dia gitu, and I feel fine karena itu gitu. Abis itu dia pacaran sama yang lain, aku patah hati kan, tapi nggak apa-apa, aku masih stay untuk dia gitu ya. Kalau dia patah hati tuh curhatnya ke aku Mbak, ada apa masalah sama cowoknya curhatnya ke aku gitu Mbak. Nah iya. Lu jadi ban serep dong Mas kalau kayak gitu. Bisa dibilang seperti itu. Terus pas putus parah banget kan gitu ya, yang ngobatin luka hatinya juga aku gitu ya. Nah begitu lukanya sembuh gitu dan normal kembali gitu, aku kira dia bakal ke aku gitu, tapi dia pacaran sama cowok yang lain lagi. Tapi you try to say about your feeling to her, how much you love her, something like that. Not only telling her, but I saw her gitu, how much I love her. Gini, gue tahu kalau lelaki itu tidak percaya atau tidak peka dengan namanya kode-kodean. Kadang perempuan juga tidak peka loh dengan kode-kodean. Saya mungkin gue bilang you show her about your attention because you love her without saying anything. I think the woman is never know how you feel. Ya nggak sih? Karena I'm a woman. Oke, mungkin gue merasakan gerak-geriknya kayak dia suka sama gue, sayang sama gue, tapi without saying I love you or I wanna be yours or be mine or something like that, juga perempuan kayak lu cuman teman doang. Gitu nggak sih? Kalau aku sih I saw her, I told her like many times gitu. Of course kalau pas dia lagi single gitu ya. Even dia asking me gitu, kenapa sih lu jatuh cinta sama gua gitu? Apa yang lu harapin dari? Maksudnya dia tahu kalau aku benar-benar suka gitu. And because I truly love her gitu, I stay beside her for the beberapa tahun gitu ya. Expecting dia bakal berubah hatinya atau gimana gitu sama aku gitu ya. So ya I stuck. Jadi aku kan semacam
melupakan atau tidak peka atau ignore perasaan orang ke aku gitu, perasaan cewek lain ke aku gitu. Because ada yang misalnya suka sama aku gitu tapi aku nggak respon karena aku lagi sayang sama yang ini. Sampai sekarang? No. Oh, kirain. Berarti udah berapa lama sudah ya have nothing gitu buat ke perempuan ini sampai akhirnya kamu menjadi single man sekarang gitu atau jomblo senior ini? I think kayak 4 tahun yang lalu aku udah forget it, apalagi kalau pas dia menikah gitu, I already nggak ada feeling sama sekali gitu. Oh really? Akhirnya she's get married. That's right. Oh my god, how broken heart you are. Oh god. Awalnya ya, but kok gue ketawa ya di atas penderitaan orang lain, maaf ya. Gak apa. Tapi emang awalnya seperti itu Mbak. Okay. I mean aku broken heart. Bukan pas dia married gitu. Soalnya aku udah bisa perasaanku luntur sebelum dia married juga sih. Cuman ya something yang lo hadapi gitu dan harus di cure gitu heartnya gitu. Ya udah aku sedikit lupa gitu, terkikis rasa patah hatiku. Okay. Dia married juga. Aku emang agak sedikit broken heart tapi nggak apa-apa gitu. I'm happy for her gitu. Udah tuh udah nggak ada perasaan lagi. Atau mungkin juga karena aku punya perasaan ke perempuan lain gitu Mbak. Misalkan dia udah married aku kan nggak ada harapan apa lagi. What's for waiting nggak gunanya nunggu seorang. Itu aku juga jatuh cinta lagi sama cewek lain tuh Mbak. Aku jatuh cinta sama cewek lain tapi ya I don't know it's happen again gitu. Jadi like aku mungkin semacam keledai kali Mbak ya. Jadi takut nggak keledai karena aku terpuruk di lubang yang sama gitu. Jadi yang sekarang juga yang 4 tahun kesini aku seperti itu sih Mbak. Aku cewek ini tuh menganggap aku nggak sebagai teman lagi Mbak, tapi udah keluarga karena dia benar-benar nyaman sama aku. I saw her love, affection, and saying I love you so many times gitu. Tapi dia sih bilangnya belum saatnya seperti itu, sampai akhirnya dia nyaman aku jadi seperti keluarga dia. Jangan nangis. Apalagi ketawa. Lu nggak takut trauma atau let's say it's like repeat history in your life gitu? To be honest, aku tuh udah beberapa akhir ini tuh aku tuh udah ini sih udah semacam like career up gitu. I mean aku ngerasa enough maksudnya pelajaran aku galau dan patah hati itu udah cukup gitu. So I decided to move on. And mungkin kalau misalnya soal percintaan ya aku berserah diri aja lah mungkin who knows gitu ya. Ada yang naksir aku nantinya ke depannya atau apa, aku membuka mata aku aja gitu. Kalau misal fall in love gitu ya kamu juga harus lihat sekitarnya juga. Maksudnya kalau misal nggak ada respon dari seseorang ini ya kamu harus melihat ke yang lain gitu. Jangan sampai misal kamu punya true love istilahnya dan ada seseorang yang punya true love sama kamu gitu, tapi kamu sia-siakan true love dia itu demi seorang yang menyakiti hati kamu atau bikin kamu patah hati gitu. Jadi aku harus wide open gitu ya terhadap keadaan terhadap sekitarnya lah gitu, nggak bucin ya namanya kalau sekarang. Ya semacam itu. Okay. Well, it's so interesting karena ternyata seorang stand up comedian juga pernah patah hati banget gitu kan, malah sampai akhirnya punya bisa bilang I don't know, I call you like a loser maybe gitu. Yeah, feel like a loser. Yeah. So ini mungkin yang sampai akhirnya kamu menjadi seorang single man gitu kan. How old are you by the way? Di atas 30. Okay, it's okay. Di atas 30 berarti kan kita bicara tentang ini ya social judgment dari sekitar gitu. Apalagi cowok gitu kan udah ya 30 something belum punya pasangan, but you are a stand up comedian gitu. How do you feel maksudnya ketika orang-orang bilang Sep lu kapan nikah, mana pasangannya gitu? Gimana lu menghadapi orang-orang seperti itu?
I think I already feel numb gitu ya. Apa benar-benar udah kayak apa kebal gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi aku tuh ignore aja gitu. Udah nggak ada perasaan apa-apa lagi. Bahkan saking udah nggak ada perasaan atau respon balik lagi kalau misalnya ditanya seperti itu. Orang tua aku kayak lebaran kemarin tuh nggak nanya gitu lagi Mbak, dia langsung menjodohkan aku gitu kepada seorang yang mau dikenalin gitu. Iya, mau dikenalin kepada seseorang gitu. So ya aku sih nggak ini lagi sih, nggak pengaruh. Cuman aku tuh pengennya ya meningkatkan kualitas diri aja sekarang gitu. Maksudnya untuk percintaan gitu ya. Aku kan udah aku bilang, maksud aku kayaknya udah cukup pelajaran galau dan patah hati. So aku harus benar-benar kayak fokus ke hal yang positif gitu ya. Kayak meningkatkan kualitas diri gitu. Terus mungkin memperbaiki finansial terus pekerjaan gitu, lebih fokus sama ini membahagiakan orang tua itu penting, dan kumpul bersama keluarga gitu. Kemarin aku terus terang agak loose gitu sama keluarga tuh agak jarang. Berapa bersaudara Mas Asep? Aku 7 bersaudara. Oh ya, wow. Aku putra mahkota gitu, jadi anak pertama. Dan kamu punya 6 adik gitu ya? Yes. Dan adik-adikmu sudah ada yang nikah atau belum? Adikku ada yang nikah 3 orang Mbak. Ya itu aku udah punya 9 ponakan gitu. Bahkan Mbak, waktu aku reuni kemarin tuh Mbak ya, reuni gitu ya, SMP gitu ya. Ada temanku yang nunjukin foto di HP-nya gitu, foto bayi gitu. Aku bilang, wih, anak lu lucu banget gitu. Ini bukan anak gue, ini cucu gue. Karena anaknya adekmu ya. Iya, maksudnya dia teman aku SMP gitu, dia udah punya cucu Mbak. Gitu. Oh iya, oh iya ini tadi teman kamu ya? Hah? Iya. Punya cucu? Maksudnya dia udah anaknya udah nikah gitu. Iya, dia punya udah anaknya udah nikah lagi. Wow, nikah muda banget dong kalau gitu. Iya, I don't know, but dia bilang seperti itu. Aduh, ya memang kembali lagi perjalanan seseorang kan we never know ya. Maksudnya Mas Asep sendiri ini menjadi pilihan Mas Asep nggak sih untuk stay being single dan menjadi tadi si jomblo senior ini gitu loh? Sebenarnya being single is okay as long as you are happy and be yourself gitu ya Mbak ya. I mean nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ya kan kodrat manusia untuk berpasangan juga gitu. I mean seseorang yang hadir dan menambah kebahagiaan itu, menjadikan dirimu tenang dan tentram gitu bersamanya gitu. Ya it's something yang blessing gitu. Yes. Jadi ya kalau aku sih kalau misalnya bahagia gitu ya, lebih baik berdua bersama pasangan daripada sendiri gitu. Tapi kalau misalnya menderita ya lebih baik sendiri aja sih, nggak usah ngajak-ngajak orang. Bener. Yeah. Oke, untuk menjadi seorang stand up comedian itu kan nggak gampang nih. Bisa jadi sekarang you our listeners pengen banget atau pengen belajar menjadi stand up comedian. Sebenarnya ada sekolahnya nggak sih kayak gitu, atau memang belajar otodidak aja gitu? Kalau waktu aku sih ada ini. Nggak cuma waktu aku aja sih, sekarang sih udah banyak komunitas ya. Komunitas tuh ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, pokoknya hampir seluruh Indonesia juga ada gitu. Tinggal datang ke komunitas itu terus belajar bareng gitu. Kalau misalnya sekolah sih belum ada sih akademi yang untuk itu. Cuma kalau mau belajar ya kalau aku dulu sih ini sih kayak tutorial YouTube, terus lihat-lihat tutorial perform orang gitu, kita lihat perform profesional gitu. Sekarang sudah banyak sih di online yang bahasa Indonesia. Kalau dulu kan karena stand up belum dikenal gitu, jadi aku lihatnya ke stand up komedi luar gitu. Siapa dulu yang bisa menginfluence seorang Asep jadi stand up komedian dari luarnya? Aku dulu tuh suka Chris Rock, yang aku bilang materinya tuh berfaedah gitu ya. Ada kritik sosial, tapi lucu banget, orang bisa ketawa. Nah kalau lo nonton Joker kan juga try so hard to be stand up comedian kan ya sebenarnya gitu kan. Seorang Joker even itu di film gitu kan. Nah ada nggak sih seorang
in real life gitu ya, benar-benar kayak seorang si Joker yang dalam film itu sebenarnya dia ya orang baik gitu, tapi karena dijahati dia menjadi jahat gitu. Mengalami nggak teman-teman sekitar? Stand up comedy. Kalau apa sebenarnya nggak di stand up comedy, mungkin ada juga di beberapa orang gitu, because I fed up gitu. To be honest, aku juga pernah merasakan hal tersebut gitu. I fed up with being nice to people gitu. I already give my all gitu, maksudnya untuk berbuat baik gitu. Tapi what did I got gitu ya? Apa aku masih seperti ini, terus yang ada yang mengkhianati dan kayak gitu. So why I be nice to people gitu, maksudnya. Ya tapi aku nggak seperti Joker juga yang jadi jahat terus menerus gitu. Tapi aku juga nggak jadi jahat sih, cuman aku ngerasa kecewa aja gitu, ngerasa apa semacam mungkin depresi terlalu ini tinggi kali ya. Ini aja lah kayak istilahnya tuh kayak broken heart juga sih, cuman bukan depresi gitu, cuman ya udah nggak jadi jahat kayak kayak gimana gitu, kayak Joker gitu. Enggak, cuman ya itu maksudnya be aware aja gitu, maksudnya baik gitu ya, dijahatin ya bisa jadi jahat juga gitu. Kalau misalnya mau mengurangi populasi orang jahat ya be nice to people sih menurut aku ya. Maksudnya kadang ya sakit juga kan dihianati, dia udah baik terus di step dari belakang gitu. Sementara lihat orang-orang yang istilahnya tuh bajingan itu gitu, mereka happy aja terus dapatkan apa yang mereka suka gitu atau mau gitu, sementara kita nggak bisa gitu. So ya kadang ya gitu, kenapa aku harus jadi orang baik gitu kalau misalnya aku nggak bisa dapetin hal simple yang aku suka aja. Maksudnya ada yang seperti itu. I mean itu mungkin relate ke yang cewek yang aku suka tadi gitu. Maksudnya aku udah give it all gitu ya. Sementara ada orang cowok-cowok yang brengsek bajingan gitu yang I don't know, mereka tuh aku yang harusnya deserve gitu ya that chance gitu untuk being her boyfriend gitu ya. Tapi dia nggak kasih aku kesempatan itu, malah kasih ke cowok yang akhirnya menyakiti dia dan bajingan seperti itu, ke cewek-cewek lain, selingkuh dan sebagainya. I mean, that moment gitu ya, aku waktu itu berpikir why should I be nice to people, kenapa aku harus menjadi good boy kayak gitu, kenapa aku nggak jadi bad boy like cowok yang yang ini yang berhasil merebut hati cewek yang aku suka kayak gitu. I understand. I know sometimes a woman always love a bad boy, because I'm a woman. When I feel like fall in love with bad boy, it's like a challenging, So I don't know ya, your woman waktu itu kenapa lebih pilih bad boy itu bisa jadi menjadi salah satu challenge buat hidupnya dia gitu. Setiap orang kan punya masing-masing ya perasaan itu. Kadang katanya kalau cowok terlalu good juga tidak ada menariknya. Lu tuh kebaikan buat gue, itu, gitu kan. Tapi ketika lo dijahatin nangis, lu nyakitin gue. Susah kan cewek, makanya jangan mau jadi cewek. Jangan mau jadi cewek. Maksudnya itulah perempuan. Maksudnya I've been there before gitu. I realize that Mbak. Aku juga tahu gitu, maksudnya cewek tuh kadang suka bad boy gitu, because ya itu bener Mbak, merasa tertantang gitu. Tapi aku juga sih mungkin yang salah gitu. Aku orangnya nggak bisa kayak menyembunyikan perasaan gitu, atau nggak bisa jaim gitu. Sekali lagi Mas Asep mungkin bisa sharing atau memberikan support to our listeners yang ingin to be happy menjalani hidup as a single fighter gitu. Ya, berusaha tapi harus sabar dan berserah diri gitu. And the point is, jangan lupakan dirimu, jangan lupakan hatimu. Make hati kamu dan diri kamu bahagia dulu, karena diri kamu dan hati kamu itu yang paling important di dalam hidup kamu. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM with Asep Suwaji. Simak episode terbaru Listen to Kimi FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So stay tune, Listen to Kimi FM. Bye!